Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Dikarenakan akhir-akhir ini lagi rame ya bermacam tools cordless alias tanpa kabel atau tools berbasis baterai. Tapi di antara sebanyak itu, sepertinya untuk mesin poles heavy duty cordless buat penggunaan berat masih jarang ya teman-teman. Beberapa tahun lalu saya pernah coba beli cordless dari Inco tipe rotary yang mungkin kalau buat poles-poles ringan atau waxing sih masih bisa, tapi kalau dihajar untuk finishing buat beresin swirl dalam aja kerasa tidak bertenaga, cepet panas, plus bunyinya sampai melengking melas kayak gitu ya, nggak tega pakainya. Kemudian beberapa waktu lalu Sandmade cordless muncul, cuma pada waktu itu harganya itu loh bisa sampai 7 jutaan, tapi dapat 2 baterai dan charger. Sempat maju mundur pengen beli, penasaran, sebab biasanya si Sandmade tuh ringan ya, gesit, balance, dan termasuk durable juga. Tapi balik lagi ya mikir, nyari baterai original Sandmade gak semudah cari baterai DeWalt misalnya. Terus tak lama ternyata si Sandmade cordless juga harganya udah turun, walaupun katanya harganya masih promosi ya, yang sewaktu-waktu bisa naik lagi ke 7 jutaan. Malah jadi makin nambah ragu. Tapi kemudian tak lama muncul DeWalt ya, dengan harga sedikit lebih terjangkau di kantong, tergolong masih cukup murah, emang tidak termasuk baterai, tapi walaupun kita beli misalnya 2 baterai 5 ampere hour per harga 1 jutaan, jatuhnya tetap masih di bawah harga Sandmade juga ya teman-teman. Dan setelah beberapa lama saya pakai, so far ternyata pengalaman saya bareng kedua cordless ini termasuk menyenangkan, benar-benar memudahkan sekali. Gak harus ribet-ribet loh narik kabel. Jadi sekarang bisa home service ke apartemen, bisa moles di parkiran tanpa mikirin posisi colokan listrik di mana. Atau juga bisa detailing ke rumah customer yang listriknya kecil, sering mati kalau kita bareng hidupkan mesin poles. Pokoknya semuanya disikat habis. Jadi berdasarkan pengalaman di atas, saya mau sharing di video kali ini untuk kedua mesin poles cordless DeWalt yang kebetulan saya punya keduanya. Satu tipe rotary, yaitu si DeWalt DCM 849, dibungkus dengan kemasan kardusi ciri khas DeWalt ya, didominasi warna kuningnya dengan paket penjualan minim ya, mungkin buat menekan harga juga. Jadi nggak akan sebanyak bonus-bonus bawaan Sandmade. Tidak ada bonus palet poles macam-macam, tidak ada katalog dan manual informatif kayak Sandmade. Kepunyaan DeWalt ini benar-benar ala kadarnya. Di dalam dus cuma ada buku multibahasa, isinya bukan panduan cara poles, tapi lebih ke informasi teknis dan sedikit troubleshooting. Kelihatan tebal karena multibahasa, bukan karena banyaknya informasi. Terus dapat handle berbahan plastik atau logam ini ya. Kemungkinan besar polikarbonat, koreksi kalau saya salah ya teman-teman. Yang kerasa licin, saya kurang suka karena terasa kurang grip ya kalau pakai sarung tangan. Terus dapat backing plate gede 7 inci yang termasuk bagus untuk sebuah bawaan ya. Kokoh dan solid, cukup berat dan tidak ringkih. Ini mah beneran bisa kepake ya sepertinya teman-teman. Terus akhirnya mesinnya sendiri gede banget ya teman-teman. Coba bandingkan dengan beberapa rotary saya, ukurannya raksasa, berat pula. DCM 849 ini masih tetap memperhatikan ciri khas DeWalt ya, dengan build quality-nya top buat harga 2 jutaan. Plastik-plastik yang membungkus tebal-tebal dan gede, jadi serasa pakai perisai. Kemungkinan besar biar tidak terasa panas ketika menggunakan mesin ini seharian. Pokoknya buat quality-nya sih mantap abis ya. Untuk DCM 849 ini udah brushless ya, membuat kita nggak harus mikirin lagi kalau arangnya udah habis. Jadi kedepannya hampir tanpa perawatan. Di bagian atas gear dibungkus karet juga, agar teman-teman yang tidak suka pakai handle bisa megang nyaman di sini. Menurut saya pegang di atas gear tuh lebih enak ya kontrolnya, sebab kita bisa lebih neken agar mesin nggak terlalu liar. Di samping kiri kanan ada standar ya, bisa dipasang handle di kedua sisinya. Terus untuk variable speednya udah tipe RPM nih,
dimulai dari 800, 1000, 2000 dan seterusnya. Dengan dikasih label langsung RPM kayak gini, kita nggak ribet-ribet lagi ya teman-teman, dibandingkan kalau cuma dilabelin 1 sampai 6 yang keterangan panduannya harus kita lihat di bagian stikernya. Jadinya mesti ngapalin dulu kalau speed 1 tuh dapat berapa RPM, speed 2 running berapa RPM dan seterusnya. Dengan dilabelin kayak gini, kecepatan kita bisa kita sesuaikan dengan rekomendasi kecepatan dari produsen kompon. Terus di bagian bawah ke bagian baterai ke arah samping ya, posisinya paling bener. Soalnya kedepannya pasti bakalan mentok ya kayak Inco. Untuk berat kosong tanpa baterai sekitar 2084 gram, sedangkan ketika pakai baterai 2712 gram. Sedangkan untuk versi dual actionnya yaitu DeWalt DCM848 dengan kemasan packing dus sih sama ya, nggak banyak info di kemasan dusnya, paling cuma info-info basic aja. Untuk kelengkapan dusnya sih sama sih kayak versi rotarinya, cuma dikasih handle kembar dengan versi rotarinya, kerasa licin, kurang nyaman di style penggunaan saya. Buku keterangan sama aja dengan versi rotari, cuma info-info basic multibahasa di buku manualnya. Untuk mesinnya sendiri sama ya dengan versi rotarinya. Buat build quality di harga segini sih top Marco top. Mesin gede dengan plastik solid, serasa pakai armor, biar ketika nanti mengoperasikan mesin ini dalam jangka waktu lama tidak akan terasa panas. Di atas mesin bagian gear, karet gripnya sedikit lebih besar ya dari versi rotari, jadi enak ya memainkannya nanti. Nyaman buat digenggam ketika menekan. Walaupun tangan saya termasuk kecil tapi nyaman kok pakai mesin ini. Bagian kiri kanan sama ya, ada lubang buat masukin handle, disesuaikan kebutuhan mau dipasang di kanan ataupun di kiri. Speed selector untuk versi dual action pun sama ya, dikasih label langsung RPM, jadi nggak ribet-ribet lagi kita ngapalin. Speed dimulai dari 2200, 2500 sampai 5500. Enaknya dilabelin langsung RPM kayak gini, jadinya kita tinggal baca manual atau di deskripsi label komponnya langsung. Kita pilih speednya tanpa pakai ribet lagi. Di bagian pinggir ada ventilasi dan trigger pengunci, bisa kanan dan kiri, jadi gak kagok nanti. Untuk trigger sama ya dengan versi rotarinya, rada-rada tricky soalnya langsung hidup nih ini mesin, gak ada bunyi klik dulu baru muter, jadi mesti sedikit hati-hati aja, nanti takutnya kepencet atau ketindihan sesuatu langsung muter kalau triggernya belum dikunci. Karena trigger mesin ini empuk sekali, tekan ringan aja langsung hidup. Untuk posisi baterai mirip ya dengan versi rotarinya ke arah samping, jadi bisa meminimalisir baterai mentok dengan bodi mobil. Untuk beratnya kurang lebih sama ya, tanpa baterai sekitar 2451 gram, sedangkan ketika dipasangkan dengan baterai 5 ampere sekitar 3122 gram. Terus bagaimana dengan kinerja baterainya? Bisa sampai berapa lama cordless ini bekerja? Kalau berdasarkan tanpa beban, versi dual action ini habis duluan ya, di sekitar 3 jam 47 menit. Sedangkan versi rotari sih ada di sekitar 5 jam 25 menit. Walaupun teorinya di kondisi tanpa beban DeWalt rotari bisa lama, tapi kalau di kondisi pengalaman saya detailing menggunakan teknik biasa yang saya sering lakukan, si rotari paling cepat habis ya. Di kerjaan berat misalnya beresin sanding, paling cuma dapat 1 pintu, kadang kurang ya tergantung ukuran dan kondisi catnya juga. Terus untuk dual action dengan tekanan dan teknik yang sama yang sering saya pakai, palingan jauh lebih irit ya. Untuk 2-3 panel cukup 1 baterai 5 ampere hour aja. Jadi teman-teman yang mau heavy paint correction, kerjaan panel babak blur, beresin sanding dan sebagainya, baiknya minimal punya 5 baterai ya dengan kapasitas 5 ampere hour. Tapi kalau rumahan sih atau para hobi pemula, saya rasa mending ambil versi dual actionnya, karena dengan teknik yang bisa saya pakai di speed medium dan tekanan ringan, bisa kok dengan modal 1 baterai aja dapat full
sampai atas ya untuk mobilan ukuran New SM-nya ataupun Avanza, asalkan pakai baterai original. Kalau misalnya pakai baterai merek lain, pakai misal konvertan kayak gini, torsi di rotary di penggunaan saya serasa kurang jos ya, sedikit rada kurang bertenaga gitu. Begitu juga saya pernah coba pakai baterai rakitan DeWalt, saya rasakan kok nggak seganas torsi baterai versi originalnya. Pernah ketipu baterai DeWalt palsu yang paling parah ya, udah torsinya beda jauh dengan versi ori, baterainya pun cepet habis. Jadi sebaiknya kalau beli baterai di official DeWalt aja atau di toko-toko terpercaya. Ya mungkin walaupun mahal dikit tapi pasti aman. Sedangkan untuk waktu charging, karena saya pakai regular charging ya, biar awet baterainya, ditambah harganya paling murah, satu baterai 5 ampere hour penuhnya bisa sampai 6 jaman. DeWalt sendiri banyak macam-macam charger, ada fast charging juga ya, yang bisa charger cuma 1 jaman aja. Sok silahkan tipe-tipe kecepatan charging sih bisa dilihat di tabel berikut ini. Untuk performa apakah bisa menggantikan polyester listrik? Menurut saya keduanya sangat bisa ya teman-teman, apalagi versi dual actionnya sangat bertenaga, torsi gede, jadi mudah aja ya beresin sanding sampai 1200 grit. Gak bakalan kalah lah dengan dual action monster versi listrik EX620. Kedua DeWalt ini bener-bener yahoo dia tenaganya, ditekan pun masih ngelawan. Ini mesin bener-bener brutal ya, di harga cuma 3 jutaan dapat kinerja kayak gini. Tambah buat kualitinya kayak tank siap kerja keras. Gak ada komplain lah untuk versi dual actionnya. Paling yang ganggu ya suaranya itu kenceng banget, pusing kalau belum terbiasa. Sedangkan untuk kinerja versi rotary sih emang tidak sebrutal versi listriknya si Monster 849X, yang enak buat dipakai di body shop buat ngerjain grit sanding 500 grit ke atas. Soalnya si DCM 848 ini saya rasa sedikit menurun ya kalau kita tekan. Walaupun masih dalam toleransi kok segini sih. Harusnya buat workshop detailer sih jauh lebih dari cukup. Masih mudah aja kok kalau cuma buat hilangkan grit 800, asal penggunaan padnya yang tepat. Tetap ya kalau soal tenaga, ini merek DeWalt ya, masih bisa bersaing lah dengan mesin-mesin poles rotary 2 jutaan versi listrik. Dan sama dengan versi dual actionnya, DeWalt ini suaranya cukup mengganggu ya, dirasa melengking, gak enak didengar, gak nyaman dalam jangka waktu lama apalagi tiap hari. Tapi kalau cuma main speed rendah sih kayaknya nggak terlalu mengganggu ya. Jadi secara overall di penggunaan saya sih bisa aja kok keduanya menggantikan mesin poles listrik. Jadi kesimpulan saya sih kedua DeWalt ini sangat layak dibeli, soalnya dapat build quality bagus, kinerja mantul, dan anti ribet, gak usah narik-narik kabel. Hanya aja sayangnya semua kenyamanan itu harus dibayar mahal ya, dari meski punya banyak baterai. Udah gitu mahal pula, satunya bisa 1 jutaan per 5 ampere hour. Jadinya harus beli beberapa chargeran pula yang di total tidak bisa dibilang murah. Apalagi pakai charger fast charging bisa 800 ribuan. Tapi balik lagi ya ke teman-teman, kalau butuh kenyamanan wajib beli salah satu atau kedua polyester ini. Soalnya mumpung murah nih, gak jauh kok kinerjanya dengan harga dual action listrik berkinerja tinggi macam EX620. Sedangkan di DeWalt Rotary DC49 dengan 2 jutaan kecil tapi dapat buat build quality kayak tank, bener-bener value for money-nya sangat tinggi. Saya sendiri akhir-akhir ini jadi mulai jarang pakai yang versi listrik, soalnya lebih pakai mesin poles baterai ini. Udah kerasa nyamannya ya teman-teman. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman mengenai kedua mesin poles cordless dari DeWalt ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih.